Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Faridi MKOM selaku dosen pengampu pada mata kuliah pembelajaran mesin pada semester kali ini. Materi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu yang berjudul Prediksi Rumah di Tebet. Kelompok kami yang beranggotakan 7 orang. Pertama ada Sela Arahman, kedua Ari Rahayu, ketiga Rahman Fajar Banyu Aji, keempat Sakti Aji Riswana, kelima Rian Adi Saputra, keenam Muhammad Faiz Fadilah, ketujuh Virial Nada. Next. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Rian Adi Saputra. Next. Materi selanjutnya akan saya bawakan latar belakang. Dalam beberapa tahun di industri real estate di Tebet, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang besar. Hal ini menjadikan Tebet sebagai area yang menarik untuk penelitian dan eksperimen, khususnya dalam hal prediksi harga rumah. Prediksi harga rumah menjadi penting karena tingginya permintaan dan variasi harga yang terjadi di wilayah ini. Namun, memprediksi harga rumah bukanlah tugas yang mudah, karena pasar properti memiliki sifat yang kompleks dan dinamis, serta dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Next. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini menerapkan metode regresi linear sebagai pendekatan utama dalam memprediksi harga rumah. Regresi linear dipilih karena mampu menangkap hubungan linear antara fitur properti dan harga, serta mudah diinterpretasi. Dari hasil awal eksperimen, model prediksi yang dikembangkan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 70,41%. Hasil ini menunjukkan bahwa regresi linear memiliki potensi yang baik dalam hal menganalisis dan merambahkan harga rumah. Lebih dari itu, penelitian ini memberikan nilai tambah dengan menyajikan wawasan tentang faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap harga rumah di Tebet. Selain itu, proyek ini turut mendorong pemanfaatan metode machine learning dalam sektor properti, sehingga diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih formal bagi. Next. Karena cara membangun model prediksi harga rumah di Tebet menggunakan regresi linear. Sejauh mana akurasi model regresi linear dalam memprediksi harga rumah berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap harga rumah di Tebet berdasarkan hasil analisis regresi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih Rian. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini yang pertama ada mengembangkan model prediksi harga rumah berbasis regresi linear. Yang kedua mengevaluasi akurasi model prediksi. Yang ketiga mengidentifikasi fitur properti yang paling berpengaruh. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah bantu prediksi harga untuk membeli dan investor. Yang kedua ada studi kasus penerapan machine learning di properti. Yang ketiga meningkatkan pemahaman regresi linear dan regularisasi. Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Data properti hanya terbatas pada wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Terus ada model hanya menggunakan fitur numerik seperti luas bangunan, luas tanah, jumlah kamar tidur, dan kamar mandi. Faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan regulasi pemerintah tidak diperhitungkan. Model yang digunakan hanya regresi linear dan regulasi atau rate atau ASO. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahman Fajar Banyu Aji. Oke, terima kasih Rayu. Untuk materi selanjutnya yaitu machine learning. Machine learning atau ML merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Next. Salah satu kategori utama dalam machine learning adalah supervised learning. Supervised learning digunakan untuk memetakan fitur properti input ke harga rumah atau output. Algoritma yang digunakan. Regresi linear adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis statik untuk memahami hubungan antara variabel independen Y dan satu atau lebih variabel independen X. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Faiz. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang evaluasi model. Evaluasi model adalah proses untuk mengukur seberapa baik model prediksi bekerja, terutama dalam memprediksi harga rumah secara akurat.
Model regresi juga dievaluasi menggunakan beberapa matriks, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada MAE, yaitu Mean Absolute Error. MAE ini adalah rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan prediksi. Yang kedua ada Mean Squared Error atau MSE. MSE ini adalah rata-rata kuadrat dari error. Yang ketiga ada Root Mean Squared Error atau RMSE. RMSE ini adalah akar kuadrat dari MSE. Dan yang keempat ada R kuadrat score atau koefisien determinasi, adalah digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi pada variabel dependen. Next. Pada hasil dan pembahasan seperti yang terpampang pada layar, pada tahap awal kita mengimpor berbagai library penting seperti NumPy, Pandas maupun Matplotlib dan Scikit-learn. Library ini juga digunakan untuk pengolahan data, visualisasi, pembuatan model regresi, serta evaluasi performa. Terus kita juga menonaktifkan warning agar output lebih rapi dan mengecek file input untuk memastikan data bersedia sebelum dianalisis. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Sakti. Silakan. Terima kasih. Berikutnya akan saya bacakan, yaitu berikut adalah faktor yang mempengaruhi prediksi harga rumah di Tebet. Di sini yang mempengaruhi adalah LB, yaitu luas bangunan, pengaruh terbesar terhadap harganya. Yang kedua yaitu luas tanahnya, tergantung lokasi. Yang ketiga ada kamar tidur, 4 kamar mandi, dan kelima ada garasinya. Next. Berikut adalah contohnya. Contoh nomor 1 yaitu rumah murah di Hoek Tebet Timur, Jakarta Selatan. Harganya 3,8 miliar, luas bangunan 220 meter, lantainya luas tanahnya 220 meter, itu kamar tidur ada 3 dan kamar mandinya ada 3. Berikutnya yang kedua yaitu rumah modern di Tebet dekat stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Harganya 4,6 miliar, luas bangunannya 180 dan luas tanahnya 137. Kamar tidurnya ada 4, kamar mandinya ada 3 dan garasinya ada 2. Yang ketiga rumah mewah 2 lantai, hanya 3 meter, Tebet, Jakarta Selatan. Harganya 3 miliar, luas bangunannya 267, luas tanahnya 250, kamar tidurnya ada 4, kamar mandinya ada 4, dan garasinya ada 4. Berikut adalah visualisasi regresi linear. Visualisasi regresi untuk data latih dan data uji yaitu menggunakan plt.figure. Dan kedua yaitu untuk plot data latih menggunakan plt.scatter, plot data uji menggunakan plt.scatter, kemudian plot garis identitas menggunakan plt.plot, dan kemudian label sumbu X dan Y menggunakan plt X label dan plt X Y label, plt Y label. Berikutnya ada judul plot menggunakan plt.title, kemudian ada menambahkan legenda menggunakan plt.legend. Berikutnya menampilkan plot menggunakan plt.show. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan gambaran dari visualisasi regresi linear. Terdapat data latih yang berwarna kuning, ada data uji yang warna oranye, dan garis identitasnya di sini. Next. Di sini implementasinya dengan memasang kriteria sebagai berikut: LB100, LP300, KT3, KN2, GRS2. Maka harga rumahnya diperkirakan sekitar IDR 7.125.991. Di sini ada import IPE widget atau di sini ada codingannya untuk memasukkan semua. Di sini ada kesimpulan penelitian. Satu, model regresi linear berhasil dibangun untuk memprediksi harga rumah di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Kedua, ada dari hasil evaluasi model mencapai akurasi sebesar
70,41% menunjukkan performa yang cukup baik dalam menangkap pola hubungan antara fitur properti dan harga rumah. Ketiga, ada fitur-fitur paling berpengaruh terhadap harga rumah adalah luas bangunannya LB, luas bangunan kamar tidurnya KT, dan jumlah kamar mandinya KM, dan jarak 3 RS. Next, lanjut. Dan yang keempat, dengan implementasi menggunakan Python dan if with case, pengguna dapat mencoba sendiri estimasi harga berdasarkan kriteria rumah yang diinginkan secara interaktif. Yang kelima, penelitian ini menunjukkan bahwa metode machine learning seperti regresi linear dan regularasi dapat diandalkan untuk membantu pengambilan keputusan dalam pembelian, penjualan, dan investasi properti. Selanjutnya akan dibalikan oleh Virial Nada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun tutur kata yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.